Bagaimana apabila perusahaan bayar gaji tapi tidak sesuai dengan upah minimum? Atau lembur tapi nggak dibayar? Atau malah belum dikasih THR? Nah, sebelum kita mulai pembahasannya, ayo tekan tombol subscribe pada channel YouTube atau follow akun Hubungan Industrial di Instagram, Snack Video, dan TikTok. Anda juga dapat mengajukan pertanyaan ke email di bawah ini. Pertanyaan tersebut saya akan jawab melalui tayangan video. Biar nggak dibilang cuma teori, setiap pembahasan disertai dengan kasus yang sudah pernah diputus oleh pengadilan. Satu lagi, bagikan video ini ke teman-teman Anda agar kita dapat berbagi hal-hal yang bermanfaat untuk orang lain. Dan simak video ini sampai selesai, biar nggak salah paham. Ada beberapa sahabat HI di TikTok yang bertanya soal saya digaji tapi tidak sesuai upah minimum. Ada juga yang tanya, saya kerja lembur, bagaimana ya perhitungannya? Atau THR saya kok nggak dibayar, harus gimana ya? Nah, kebetulan ada kasus yang berkaitan dengan 3 persoalan tersebut. Peristiwanya dialami oleh 11 pekerja di kota Surabaya. Selain dipekerjakan kontrak bertahun-tahun lamanya, mereka juga upahnya tidak sesuai dengan upah minimum kota Surabaya. Dan lemburnya juga tidak dibayar di tahun 2019 sampai tahun 2020. Bahkan THR tahun 2019 sampai tahun 2021 dibayar kurang dari 1 bulan gaji. Merasa hak-haknya tidak diberikan, akhirnya ke-11 pekerja bersama serikat pekerja mengajak perusahaan musyawarah untuk membicarakan kekurangan gaji, lembur, dan THR pada awal Februari 2021. Namun, setelah dilakukan upaya musyawarah sebanyak 2 kali, perusahaan belum bersedia memberikan kewajibannya. Sehingga ke-11 pekerja pada akhir Maret 2021 melaporkan perusahaan ke Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Timur. Setelah melalui tahapan pemeriksaan, akhirnya perusahaan dinyatakan memiliki kewajiban untuk membayar kekurangan upah, upah lembur, dan kekurangan THR. Karena penetapan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Timur tidak dijalankan oleh perusahaan, kemudian pada tanggal 21 Februari 2022, ke-11 pekerja mengajukan gugatan ke pengadilan. Alhasil, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam putusannya nomor 35 tahun 2022 menghukum perusahaan membayar kekurangan upah sebesar Rp225 juta lebih, upah lembur yang belum dibayar sebesar Rp217 juta lebih, dan kekurangan THR sebesar Rp48 juta lebih. Putusan tersebut kemudian dikuatkan oleh putusan Mahkamah Agung nomor 310 tahun 2023. Dalam pasal 23 ayat 3 Peraturan Pemerintah nomor 36 tahun 2021, pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum. Besaran upah minimum di setiap kota kabupaten di Indonesia berbeda-beda. Jadi Anda bisa tanya pada Ki Google berapa upah minimum yang berlaku di daerah Anda tahun ini. Pengusaha yang membayar upah pekerja yang di bawah upah minimum dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 4 tahun sesuai pasal 81 angka 66 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Sedangkan bagi pekerja yang bekerja lebih dari 40 jam dalam seminggu atau bekerja pada hari istirahat mingguan atau pada hari libur resmi, upah kerja lemburnya wajib dibayar pengusaha sesuai pasal 39 Peraturan Pemerintah nomor 36 tahun 2021. Perhitungan upah lembur yang dilakukan di hari kerja adalah untuk jam kerja lembur pertama dibayar 1,5 kali upah sejam, dan untuk jam kerja lembur kedua dan seterusnya dibayar 2 kali upah sejam. Cara menghitung upah sejam adalah 1/173 dikali upah sebulan. Untuk upah lembur pada istirahat mingguan atau hari libur resmi, perhitungannya adalah untuk 7 jam pertama dibayar 2 kali upah sejam. Dan jika istirahat mingguan atau hari libur resmi jatuh pada hari kerja terpendek, semisal hari Sabtu, maka perhitungannya adalah untuk 5 jam pertama dibayar 2 kali upah sejam. Perhitungan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 8 dan pasal 11 Keputusan Menteri Tenaga Kerja nomor 102 tahun 2004. Satu lagi soal THR. Dalam pasal 2 ayat 1 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 6 tahun 2016, pengusaha wajib memberikan THR kepada pekerja yang telah bekerja sekurang-kurangnya 1 bulan secara terus-menerus atau lebih.
Perhitungan besaran THR untuk pekerja yang telah bekerja selama 12 bulan secara terus-menerus atau lebih sebesar 1 bulan upah. Sedangkan bagi pekerja yang baru bekerja 1 bulan atau lebih tetapi kurang dari 12 bulan diberikan secara proporsional dengan perhitungan masa kerja dibagi 12 dikali 1 bulan upah. Pengusaha yang tidak membayar THR atau membayar THR tapi tidak sesuai dengan besaran yang telah ditetapkan, maka dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara produksi, hingga pembekuan perusahaannya. Hal itu diatur dalam Pasal 79 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021. Kesimpulannya, perusahaan dilarang membayar upah di bawah upah minimum. Pekerja yang dipekerjakan lebih dari 40 jam dalam seminggu atau bekerja pada hari istirahat mingguan atau pada hari libur resmi wajib diberikan upah lembur. Pengusaha wajib membayar THR kepada pekerja yang telah bekerja sekurang-kurangnya 1 bulan secara terus-menerus atau lebih. Apabila dilanggar, pengusaha dapat dikenakan sanksi pidana dan dapat dituntut untuk membayar kekurangan gaji, upah lembur, dan THR. Jika Anda suka dengan video ini, beri like dan share ke media sosial teman-teman Anda. Semoga kita diberi kesehatan dan panjang umur agar dapat berjumpa lagi pada video berikutnya. Akhir kata, semoga bermanfaat.